Yang pertama, berpacaran itu menjaga jodoh orang. Pacarannya kebanyakan menjaga jodoh orang. Nah, tamu cewek 5 tahun telah melakukan maksiat, telah berdua-duaan, telah berpegangan tangan, berpelukan di atas sonda, dan kita yang membiarkan, orang cik pun membiarkan karena takut anak cewek dia hanya melompat jodoh. Orang tua itu telah membiarkan anaknya melakukan maksiat dan juga dia melakukan tanggung jawab dosanya. Jangan membiarkan. Yang pertama, menjaga jodoh orang. Contoh, tujuan kita yang tamu cewek adalah ingin memiliki. Contoh, di katanya kan abu tatamang lam toko sebatu nan tanging batu-batu barak na tabo sebatu yang cukup tertarik katanya, terpesona dan terlena dengan tibatunya dan ingin memiliki tibatunya. Ketika tanging ra lain tetap mata berkering maksud. Demikian juga orang yang sedang berpacaran. Orang yang berpacaran tetap ketika yang lebih cantik daripadanya tetap dia tertarik dengan yang dia sukai. Pacaran. Jadi ketikanya apa yang terjadi? Ketika kita yang tertarik pada si batunya, tam doa ya Allah, Nabi si batunya beri kelung ya Allah. Lagi kita yang karena galak pada seseorang lalu berdoa, ya Allah Nabi sepulanya menjadi jodoh lung. Yang tujuan daripada kita. Tetapi Allah hanya geberi apa yang kita yang laki karenanya kan kebutuhan kita. Si batunya pekan jangan hana kita yang. Karena si batu yang kita yang galak adalah lumboi jipet lu. Sementara kaki kita yang oleh lu. Maka hana cocok karena jodoh adalah cerminan kita yang. Banyak kita yang temun duh temun. Banyak kita yang pejut duh pejut. Yang itu adalah pakaian. Jadi hana yaman. Jodoh itu adalah orang yang yaman ketika kita yang memiliki. Tapi pacaran itu adalah orang yang berpacaran karena nafsu, ingin adalah dia saat jatuh cinta menggebu-gebu. Yang kedua takut kehilangan. Yang kelihatan was-was. Ya kelihatan was-was. Itu adalah cinta nafsu, cinta anak SMA. Cinta-cinta yang anak-anak kuliah itu adalah was-was, takut kehilangan. Karena itu penghilangan yang terjadi. Karenanya ya tunangan, ya ikat. Supaya makan baik tamang orang lain. Maka pakan dia raya tunangan leh aja deh. Karena itu bukan belahan jiwa kita. Nyaken orang barat. Orang barat itu adalah soulmate. Itu satu jiwa dua manusia. Satu jiwa dua manusia. Atau twin flame, jiwa yang kembar, chemistry. Jadi bagaimana kita pahami satu manusia, satu jiwa dua manusia? Nabi Adam itu satu jiwa. Lalu Siti Hawa lahir dari jiwa Nabi Adam, maka satu jiwa dua manusia. Maka terjawab dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu menjadikan dari dirimu akan istri-istrimu. Maka ketika ayatnya terbaca, hana perlu pacaran. Karena jodoh itu dari dirimu akan dijadikan untuk istri-istrimu. Litaskunu ilaiha, merasa nyaman. Maka saat kita bertemu dengan jodohnya, sinyalnya adalah kita bergetar dalam hatinya. Kemudian larut dalam keyamanannya, merasa nyaman, tentram ketika bertemu dengannya. Itu tanda jodoh. Tapi yang meyakinkan jodoh, dia selalu was-was dan takut kehilangan. Tapi jodoh itu tidak pernah takut pada kehilangan. Itu yang pertama, efek yang pertama adalah berpacaran itu menjaga jodoh orang. Yang kedua, berpacaran itu adalah mempersempit atau membatasi pilihan jodoh. Karena kita kata jaga satu hati, kemudian kita membiarkan orang-orang lain yang memang menjadi milik kita. Tetapi dia terlena dengan satu hati. Maka itulah pacaran itu adalah membatasi ruang lingkup pilihan jodoh. Padahal Allah telah membiarkan, silakan kamu pilih. Tapi kita tak batasi kena pilih satu karena menjaga satu hati. Akibat kita adalah yang terpilih jadikan milik kita, maka timbul yang kelain. Berpacaran itu penghalang jodoh. Pacarannya penghalang jodoh. Pakan dia orang terung tua lalu hendak kawin. Karena dia setelah patah hati dengan seseorang tidak bisa move on dari masa lalu. Kapanpun dia tidak akan bertemu dengan jodohnya. Kan kenapa lah kamu? Baiklah hanya merempak jodoh, apakah nyokai pelak? Pada cidroi. Karena terlalu terlena dengan seseorang. Selama dia sebelum bisa move on dari masa lalu, kapanpun dia tidak akan berjodoh. Karena yang dia jaga adalah bukan miliknya. Itu yang kelihatan. Yang keempat, berpacaran itu adalah mencari jodoh lewat maksiat. Maka ketika temukan hana berkat.
Karena menyatamu kawan diji dengan pacaran dan berjodoh dengannya. Kalaupun tidak berpacaran juga jodohnya. Jisi jodoh teo, menurutnya tidak ada pilih. Apakah lewat maksiat atau lewat ta'aruf? Lewat secara syar'i. Karena lewat syar'i itu lainlah betul. Diperkenalkan, dipertemukan, istiqarah, berdoa. Kalau memang ada petunjuk, ya teruskan. Kalau tidak ada petunjuk, ya tinggalkan. Jadi hendak perlu berpacaran. Maka orangnya menyatakan yang lagi tengok, orang yang le perceraian, tak bandingkan orang yang ta'aruf dengan yang pacaran, le cerai orang yang dasarnya berpacaran. Karena dia adalah mencari jodoh lewat maksiat. Apalagi kalau cinta nafsu, dia melakukan zina. Ya ini terjadi zina. Jadi pakan jika kaitkan zina dengan riba sebuah paket. Sebuah paket yang mengundang bala. Zina, anak zina itu adalah anak yang lahir tanpa nikah secara syar'i, tanpa ayah secara syar'i, tinggal lahirlah anak itu, anak zina. Jadi istilah haji anak yang hanaya, tinggal kalahir itu anak zina. Demikian juga riba. Orang yang riba, kita yang